Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, jumpa lagi bersama saya Fahmi dari petani.com. Jadi di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berbincang atau berdiskusi bersama teman saya Hafizul mengenai industri pertanian di tahun ini. Karena sekarang kan dengan adanya COVID-19, apakah industri pertanian ini akan terkena dampaknya? Soalnya dari segi obat-obatan pertanian itu harganya kan semakin tinggi, dan konon katanya dari segi penjualan pertanian sendiri seperti apa namanya jagung padi. ataupun padi itu memiliki kendala penurunan harga. Nah itu terkena dampak yang bagaimana, dan di sini saya akan menanyakan ke orang yang istilahnya lebih paham lah dari saya tentang dunia industrian. Jadi gimana Mas Kiki, apakah industri pertanian ini akan terkena dampak yang sangat tinggi ataupun signifikan dari adanya wabah COVID-19 ini? Terima kasih. Ya, pertama kan bisa dilihat sendiri akhir-akhir ini tahun 2020 dunia sedang digoncang oleh pandemi COVID-19, di mana rata-rata ekonomi suatu negara akan turun-turunnya. Kalau di Indonesia sendiri akhir-akhir ini mata uang rupiah sedang mengalami kenaikan. Penurunan dulu, lah, ya, penurunan lebih ke penurunan maksudnya. Yang dari dulu sebelum wabah ini kurang lebih 14.500 dan menurun dalam beberapa hari menuju 16.700 hingga video ini disyuting. Terus ya gimana apakah sektor pertanian ini akan terkena dampaknya? Istilahnya dalam segi penjualan ataupun pemakaian produk-produknya dari luar negeri. Kan sekarang kan antara supply demand kan lebih nggak seimbang lah istilahnya. Barang-barang dari luar kan semakin sedikit masuk, sedangkan orang di dalam Indonesia kan membutuhkan pupuk untuk pertanian. Dari antara barang yang disuplai dengan barang yang digunakan kan nggak seimbang kan. Itu gimana itu? Untuk sektor pertanian mungkin bisa terkena. Bisa terkena ya. Bisa. Soalnya bisa dilihat sendiri kan ekonomi di Indonesia kan sedang bukan hancur-hancurnya, cuma diguncang gitulah. Guncang pandemi. Para buru-buru ada yang di PHK, mereka nggak punya uang untuk membeli bukan nggak punya uang sih, lebih mengirit lebih irit-iritnya, lebih hemat-hematnya. Jadi kemungkinan untuk membeli barang yang lebih mahal itu lebih dihindari ya. Lebih memilih barang yang murah. Dan mungkin saja kata petani yang kemarin saya dengar itu, harga jagung yang dulunya itu 4.500 sekarang menurun menjadi 3.700. Mungkin ya bisa saja disebabkan karena itu. Soalnya gimana orang-orang itu kan pengennya kan yang murah, soalnya kan ekonomi kan sedang guncang, sedangkan petani ini ingin menjual harga yang normal ya, harga normal. Harga di 4.500 itu khususnya di jagung, sedangkan perekonomian sekarang lagi istilahnya diguncang, dan petani juga ikut merugi mungkin saja ya, soalnya kan obat-obatan kan harganya kan juga naik gitu ya Mas. Ya, obat-obatan pertanian ya yang khususnya yang disuplai dari luar negeri kan semakin menaik, karena kan mungkin terhambat dari segi pengiriman kan. Soalnya kan kasus pandemi ini kan lebih dibatasi kan dari negara-negara asing kan juga nggak. Dan di Indonesia mungkin juga banyak sekali produk-produk pertanian, obat-obatan pertanian lah lebih tepatnya dari luar yang masuk ke Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi mungkin akan terjadi berapa lama lah ini dampak dari segi pertanian ini terhadap dampak COVID-19 ini akan berada berapa lama di sektor pertanian ini? Untuk sekarang kita belum bisa memastikan ya, soalnya di pemerintah sendiri belum bisa mengetahui
memprediksi. Pemerintah belum bisa memprediksi puncak pandemi ini. Puncak pandemi ini kan belum bisa diprediksi. Ada beberapa yang bilang Indonesia. Apa corona ini akan apa jenis akan menurun dalam 4 bulan 4. Ada yang bilang dari bulan 6. Jadi kita kan belum bisa memastikan. Simpang siur lah kabarnya. Dan ini jikalau dari hari ke hari semakin meninggi kan nanti akan kelihatan lah puncak corona itu di mana dan puncak penurunannya di mana. Jadi kita ya harus sabar lah dalam menghadapi puncak ini. Untuk normal dalam sektor pertanian ini mungkin dalam 4 sampai 6 bulanan mungkin bisa normal kembali setelah hilangnya virus ini, pandemi ini. Setelah Indonesia. Dan ini tidak dirasakan di Indonesia, hampir semua negara lah, seperti di Italia, Prancis, Amerika. Oh iya, Amerika sampai detik ini, sampai video ini syuting, tingkat kasus corona tertinggi di dunia. Yang dulu itu Cina yang di ejek-ejek virus dari Cina. Ya. Dan sekarang kan ya beginilah istilahnya kan, sebuah pandemi kan, sebuah virus kan, sebuah hal yang istilahnya virus kan nggak terdeteksi oleh mata lah. Jadinya kan ya kita nggak tahu lah, dan semoga juga bisa segera pecahkan obat-obatnya, vaksinnya bisa tersuplai dengan baik, dan sehingga kelak nanti semoga juga perekonomian Indonesia bisa lebih membaik, sehingga perusahaan-perusahaan ataupun pertanian, industri apapun itu bisa menjual barangnya dengan harga yang normal. Dan istilahnya saling menguntungkan lah, yang dari pihak A untung, dari pihak B untung, dijual ke C juga untung, yang C juga untung mengkonsumsi tersebut. Dan semoga itu bisa kembali lagi, dan semoga mari kita doakan semua lah, bukan di negara Indonesia saja, di semua negara, agar ekonomi itu bisa normal kembali. Oh iya, di India katanya itu kasus lockdown berujung chaos. Soalnya kan ini lockdown kan mereka nggak boleh keluar kemana-mana. Polisi di sana kan sweeping keras lah istilahnya. Ya, sweeping. Ada masyarakat yang keluar rumah langsung dikepui. Ya. Terus adanya bentrok. Ya, bentrok pisan. Dan menurut kita ya, sebagai orang istilahnya orang desa, awam, kita istilahnya kalau di desa kan masih bisa lah main ke sawah-sawah gini, soalnya kan istilahnya minim lah kasusnya. Nah, jikalau menurut saya bagi orang-orang yang berada di kota sana, usahakan stay di rumah ya. Stay di rumah, stay at home, karena itu lebih baik bagi kita semua lah. Apa yang istilahnya dibilang oleh masyarakat itu oleh pemerintah ataupun oleh orang yang lebih paham lah dalam menangani ini, itu harus kita dengarkan, harus kita jalankan. Bagaimanapun resiko kita ya kita harus itulah menjalaninya, karena kan tidak memperbesar peluang COVID ini akan menyebar luas kan, lebih memperkecil. Jadi kita harus itu kan, banyak dokter yang menyarankan seperti kepada kita untuk istilahnya diam di rumah. Kalau ibadah jangan berkumpul, maksudnya itu bergerombol seperti yang kemarin sholat Jumat nggak boleh ya. Itu kan demi kebaikan bersama, daripada wabahnya semakin menjadi-jadi ya kita terima saja. Pokoknya manut yang di atas, maksudnya pemerintah lah, untuk kebaikan kita semua. Selagi itu baik bagi kita, selagi itu baik bagi kita semua ya, dan itu tidak istilahnya melanggar hukum ataupun ya, kita itulah dengarkan. Oke, jadi sekian ya. Sekian tentang perbincangan tentang dunia pertanian yang sampai saat ini terkena wabah COVID-19. Dan semoga juga kelak nanti perekonomian Indonesia dan dunia bisa membaik, sehingga antara petani dan konsumen selanjutnya itu bisa saling menguntungkan satu sama lain, dan istilahnya lebih ke mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan sama lain. Ya, kami dari petani.com pamit undur diri.
Jikalau Anda suka dengan video ini, like. Kalau nggak suka, dislike. Jangan lupa subscribe. Jangan subscribe. Kalau nggak pengen subscribe, nggak subscribe nggak apa-apa. Soalnya kami ini ingin istilahnya memberikan wawasan yang lebih luas kepada kalian semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.